Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sena Mursydik. Di sini saya akan menjelaskan UAS praktikum pada mata kuliah Instrumentasi Elektronik. Dosen pengampunya oleh Ibu Ari Yuliati, STMT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian display LCD dengan I2C menggunakan software Proteus dan Arduino IDE ya. Nah, langsung saja di sini kita pengenalan secara singkat apa sih LCD itu. Nah, LCD ini suatu media untuk menampilkan informasi ya. Biasanya yang ditampilkan ini berupa tulisan ya. Kecuali LCD dalam seperti TV, laptop itu kan sudah ada gambarnya, gambar sudah berwarna juga. Nah, mungkin kalau ini bisa juga gambar tapi hanya monokrom ya, hitam putih. Oke, selanjutnya I2C. Nah, secara singkatnya ya, atau garis besarnya, I2C ini dapat membantu mengefisienkan jumlah kaki dari LCD yang tadinya banyak nih, ada beberapa. Nah, kemudian dimasukkan ke I2C, kemudian oleh I2C ini diolah gitu. Nah, dihasilkanlah menjadi 4 port ya, yang tadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 10 11 12 13 14 16 kaki. Nah, menjadi 4 kaki ya. Di sini yang warna hitam itu adalah ground atau GND, VCC atau 5 volt. Kemudian ada juga yang warna hijau ini SDA ya, serial data. Kemudian ada SCL, serial clock, yang warna kuning. Nah, gitu ya. Pada intinya I2C ini membantu mengefisienkan jumlah kaki gitu. Kemudian ini yang warna birunya untuk pengaturan cahaya LCD-nya, kecerahannya. Itu sih kurang lebihnya. Lanjut. Nah, apa sih peran Arduino IDE dalam proyek kali ini? Nah, Arduino IDE kali ini digunakan untuk membuat source code ya, source code Arduino, dan mengcompile-nya ke dalam bilangan hexa. Jadi untuk pengetikan codingnya gitu itu untuk pengetikan codingnya kita nanti akan buat di Arduino IDE ya. Selanjutnya, nah, ada juga peran Proteus dalam proyek kali ini. Nah, Proteus yaitu aplikasi ya, untuk membantu kita dalam mensimulasikan gitu ya, mensimulasikan rangkaian yang telah kita buat. Jadi sebelum melaju ke dalam proses pembuatan rangkaian secara fisik gitu, nah, alangkah baiknya, lebih baiknya kita uji coba terlebih dahulu gitu program kita, kemudian rangkaian kita apakah berjalan sesuai yang kita inginkan, apakah belum gitu. Kalau sudah berjalan di dalam atau sudah disimulasikan, nah baru kita membuat rangkaian secara fisik gitu. Nah, salah satunya Proteus inilah yang membantu kita untuk mensimulasikan terlebih dahulu ya. Termasuk nanti programnya itu, program yang kita buat, kita akan masukkan ke dalam aplikasi Proteus ini, dan nanti kita akan cek apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak gitu. Selanjutnya, nah ini untuk source code program Arduino-nya ya. Yang pertama di sini ada include wire.h ya. Kemudian ada include liquid crystal underscore I2C.h. Kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD. Kemudian di sini ada pengenalan kolom dan barisnya ya. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton di video yang sebelumnya.
Kemudian ada juga point setup ya. Point setup ini untuk nah di sini ada yang bertiga ini untuk library ya, library LCD-nya sendiri. Kemudian di sini ada point setup, di dalamnya itu untuk inisialisasi gitu. Nah, di sini saya tidak menggunakan point loop ya, karena kan ya ini namanya juga untuk percobaan juga. Jadi kita cukup menggunakan point setup aja gitu. Di sini ada LCD initialize ya. Jadi untuk menginisialisasi ini LCD-nya. Kemudian ada LCD backlight. Nah, ini untuk menyalakan cahaya dari backlight LCD-nya ya. Kemudian ada juga LCD set cursor. Nah, di sini yang angka 1 ini ya. Mohon maaf. Saya coba dikembalikan lagi. Nah, di sini yang angka 1 ini maksudnya itu tentukan baris. Jadi di sini itu mohon maaf, kolom ke-1 ya. Kolom ke-1 ini nanti di LCD-nya itu yang seperti ini nih. Maaf. Saya coba jelaskan mundur. Nah, yang angka 1 maksudnya itu kolom ke-1. Kalau di sini angka 2 berarti kolom kedua dimulainya itu si hurufnya itu. Ya, kolom ketiga berarti kolom ketiga. Kemudian kita coba next lagi. Udah. Nah, ini yang nolnya itu baris ke 0 ya. Maksudnya baris ke 0 dalam bilangan elektro itu kalau 0 itu artinya itu 1 ya. Nah, di sini nih. Nah, berarti kalau tadi 1.0 berarti kolom ke-1 baris ke 0. Maksudnya baris ke 0 itu ini ya, yang paling atas ini. Tuh ya. Nah, gitu. Mohon maaf tadi juga kolom yang ke 0 itu berarti kalau 1 di sini, kalau 0 di sini. Ini untuk kolom ya. Kalau untuk baris 0 itu di sini. Kalau 1 di sini di bawah ya. Gitu. Jadi untuk baris pertama ini nama dituliskannya dengan 0. Kalau untuk baris kedua berarti 1. Kalau untuk kolom pertama ini, kolom ya, kolom yang ini, nah ini maaf. Nah, untuk kolom ini berarti di sini 0 ya. Di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gunanya ditulis angka 1 tadi berarti nanti mulanya itu dari sini hurufnya itu. Kalau angka 2 berarti dari sini, misalkan saya, berarti kalau tulisannya itu angka 1 berarti di sini huruf S-nya itu S A Y A gitu. Itu ya. Ini untuk menentukan posisi nanti. Kalau katanya pendek berarti kita bisa pajukan lagi, misalkan di 4 sini atau di 5 misalkan sa y a, nah, misalkan agak tengah-tengah gitu. Itu tujuannya sih. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada LCD print. Nah, LCD print ini memerintahkan untuk supaya menuliskan ya, atau menampilkan, maksudnya menampilkan yang tulisan di dalam kurung ini. Misalkan LCD print UAS praktikum, berarti yang ditampilkannya itu UAS praktikum ya. Kemudian LCD set cursor. Nah, ini 2. Maksudnya 2 ini berarti kolom ketiga berarti ya, tulisannya di sananya kolom ketiga. Kemudian barisnya ke 1. Maksudnya baris ke 1 itu berarti baris yang kedua gitu dalam LCD-nya itu gitu. Kemudian ada LCD print. Nah,
LCD print di sini juga sama ya, berarti menampilkannya itu kata Sena M-nya ini. Kemudian delay 2000 maksudnya itu ditunggu selama 2000 milisecond ya, atau 2 detik lah. Oke. Nah, kemudian ini adalah skema rangkaiannya. Untuk skema rangkaiannya di sini ada 3 komponen utama ya. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian ada I2C-nya, kemudian ada LCD-nya. Kemudian di sini ada komponen pendukung seperti potensio untuk mengatur kecerahan ya. Karena kan di dalam modul I2C-nya ini belum ada modulnya, jadi masih berbentuk IC gitu. Jadi si potensinya ini masih di luar rangkaian gitu. Itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan teman-teman, biar kita lebih paham ya. Kita end show aja dulu, kemudian kita close. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Proteus-nya ya. Oke, sini ada pilihan new project. Nah, ini kita klik aja satu kali, kemudian muncul seperti ini. Kita next saja. Oke, yes, next saja. Terus nah ini udah seperti ini. Kita pilih yang ini nih, yang ada logo gerbang logiknya ya. Komponen mode di sini tulisannya itu. Nah, ada. Kemudian kita klik yang huruf P. Nah, di sini kita cari keywordsnya, berarti pertama itu Arduino-nya. Arduino. Nah, di sini banyak pilihan, kita pilih Arduino Uno. Oke, klik 2 kali. Nah, otomatis tersimpan ya. Di sini otomatis tersimpan. Kemudian lakukan seperti yang sama untuk komponen yang lainnya. LCD misalkan LCD kita pilih yang 16x2. Nah, ini yang ininya ya, yang ada tulisan LM016L. Saya coba yang ini, ternyata tadi gak bisa, harus yang ini. Klik 2 kali, udah nampil juga. Kemudian kita cari untuk I2C-nya ya. Kalau gak salah namanya itu PCF F berapa gitu, kita coba cek. PCF 8574. Nah, ini ada. Sini ada I2C IO. Maksudnya input output ya. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian kita cari potensio untuk mengatur kecerahannya. Pot, kita tulis pot aja, biasanya suka ada. Nah, ini kita klik OK aja. Iya. Di sini udah terkumpul 4 komponen. Ada Arduino Uno LM016L itu namanya LCD ya. Kemudian PCF8574 itu untuk I2C, kemudian potensio ya. Kita coba letakkan dulu, klik Arduino-nya 1 kali, kemudian kita seret ke tengah. Oke. Kita klik 1 kali. Oke. Kita klik untuk LCD-nya. Kita arahkan mau di mana, simpennya bebas. Sini juga bisa. Kemudian klik untuk I2C-nya. Kita tempelkan di sini. Kemudian potensionya boleh di sini. Oke, di sini kan harus ada input tegangan ya. Kita pilih
power sebagai PCC-nya. Boleh di sini untuk LCD-nya. Di sini juga untuk I2C-nya. Kemudian di sini untuk potensio. Nah, kalau ini gimana Bang Arduino? Gak usah, Arduino itu juga udah ada ya, udah ada dari sananya. Kemudian groundnya kita pasangkan GND, ground, ini negatif ya. Nah, kita klik di sini di bawah VSS. Kemudian udah kali ya, di sini nih. Oke. Kita coba rangkainya gampang ya. Coba kita urutkan dari sini dulu nih. Yang dari pin 14 menuju pin 12 I2C. Kemudian dari pin 13 LCD menuju ke pin 11 I2C. Dan dari pin 12 menuju ke pin 10. Kemudian dari pin 12 menuju ke pin 9 ya. Oke, gini aja dulu udah. Kalau ke sempit kita tarik aja. Nah, perpanjang bisa kok. Kemudian yang PEE ini takutnya lupa, kita sambungkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk pin 4 atau RS kita sambungkan ke pin 4 lagi. Kemudian untuk pin 5 RW nya kita sambungkan ke pin 6. Kemudian pin E nya kita sambungkan ke pin 6. Oke. Pin 4 dan pin 4, pin 5 dan pin 5, pin 6 dan pin 6. Oke. Untuk pin 1 2 3 kita hubungkan aja teman-teman. Kita masukkan ke PCC ya. Kemudian pin 15 kita sambungkan ke pin A4. Kemudian pin 14 kita sambungkan ke pin A5. Oke, selanjutnya ini maaf, ini ke sempitan ya, kita arahkan ke sini aja, pindahin dulu groundnya. Selanjutnya ini menuju ke PDD ya. Untuk PSS itu namanya ground tuh, dan ini ke sini, udah beres, ini aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke program Arduino nya ya. Kita klik Arduino IDE. Loading, tunggu. Nah, di sini udah muncul ya source code-nya. Tadi kalau mau kita buat dari awal boleh new, kemudian buka ini. Sini ada point setup, kemudian ada point loop ya. Nah, supaya mengefektifkan waktu gitu ya. Di sini kita open aja. Ini was. Nah, ini ya. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di blok ini nih. Nah, blok yang 3 ini yang include ada juga ada liquid crystal. Ini untuk library LCD, ini ada untuk keterangannya. Kemudian
Sini ada point setup, kemudian di sini LCD init berarti menginisialisasi LCD ya, kemudian ada LCD backlight untuk menyalakan backlightnya, kemudian ada LCD kursor atau set kursor. Di sini ada di depan komanya itu ada angka 1, kemudian di belakang komanya ada 0. Berarti ini kolom ke-1 ya. Nah, kolom angka 1 ini berarti kolom 2 ya, maksudnya itu. Kolom kedua, soalnya dalam elektro itu angka itu dimulai dari 0 gitu. Ya, 0 1 2. Berarti kalau 1 itu berarti tandanya kolom kedua. Untuk deskripsi dari sini diabaikan dulu ya, ada yang salah gitu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang 0 ini berarti baris ke 1 gitu. Jadi kayak dikurang 1 gitu. Misalkan di sini 1 berarti maksudnya itu ditambah 1 ya. Di sini 1 berarti yang realnya itu berarti kolom kedua. Kalau di sini 0 berarti kolom baris ke 1 gitu. Kemudian di sini ada LCD print ya. Untuk LCD print ini tadi sudah saya jelaskan, berarti yang ditampilkannya itu dia itu memerintahkan untuk menampilkan UAS praktikum ini nih, yang ada di dalam kurung juga di dalam tanda kutip ini. Yang ke bawahnya juga ada CD cursor, berarti ini kolom ketiga baris ke 2 berarti ya. Kalau di sini 2 berarti 3, kalau di sini 1 berarti 2 ya. Itu. Kemudian ada juga LCD print Sena M, berarti yang di barisan keduanya itu dituliskan Sena Mursyidi gitu, atau Sena M ya. Delay itu ya waktu menampilkannya gitu, tunggunya itu selama 2 detik gitu. Di sini maksudnya di delay ini nantinya kalau mau dimasukkan ke while loop ya. Kalau di while loop ada di program lagi berarti delay ini berlaku gitu. Kalau di void loopnya gak ada berarti delay ini gak berlaku gitu. Artinya dia masih aja nampil gitu meskipun udah lewat 2 detik juga. Itu teman-teman. Nah, kemudian kita sebelum compile masuk ke file ya. Sini. Kemudian pilih preference. Nah, kita klik ya. Tadinya ini belum diklik. Kita coba klik. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik OK. Sudah klik OK, kita baru deh compile ya. Ya, compiling berlangsung. Nah, ada tulisan done compiling ya. Nah, dan compiling. Nah, sebelum kita close ya, kita dari bawah scroll ke bawah nih, udah paling bawah, berarti kita cari tiga baris paling bawah untuk melihat penyimpanan file ini di mana ya. Ini kan udah paling bawah nih, global sketch, kemudian C. Nah, ini nih. Ini terus maju ke sini. Nah, sudah kata huruf A. Nah, baru kita ini. Nah, di sini berarti lokasinya itu di local disk C, kemudian di user, bbc, app data, local temp, temperatur, lokal temperatur, kemudian ada Arduino, apa lagi nih? Ada Arduino build. Oh, ini nih. Arduino build, kemudian ini kodenya 818530 ya, atau sena uas.ino.elf. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka ya. Proteusnya buka lagi. Kita klik 2 kali. Kemudian kita masuk ke program files. Nah, tadinya itu kan di sini kita coba kita close dulu. Ini dikecilkan dulu ya biar kelihatan. Nah, ini juga sama, dikecilkan. Oke, ini di close dulu yang sebelumnya.
Oke. Nah ini ya, vokalis C, user BBC. Kita klik 2 kali, kemudian pilih program files, klik yang warna files ini, kemudian klik disk PC ya kalau komputer saya itu, kemudian klik vokalis C kan tadi, kemudian di sini katanya itu di users, kemudian BBC app data, kita samakan aja users BBC app data, kemudian di sininya lokal, jadi kita klik lokal, kemudian temp, kemudian kita cari Arduino Build 818530 build nah belum ada, kita cari lagi yang ada kata build. Gak ada berarti di atas. Arduino cache, Arduino build 81. Nah 818530 udah ada. Kita klik open, kemudian pilih yang ada tulisan ino.x ya, atau kedua dari bawah ini. Kita klik aja open. Sudah open, klik OK. Udah ya, kita coba play ya. Untuk memplaynya di sini ada nih. Nah ini nih di pojok kanan sini, kita klik aja, lalu nah tuh kan udah tampil. Iya mantap. User praktikum. Nah kita coba ini perbesar ya. Nah kita coba ke coding. Maksudnya 1.0 yang ada kata tulisan user praktikumnya itu berarti kolom ke 01 2 0 1 2, berarti ya di duanya gitu kan. Tadi kata aku juga elektro itu dimulainya dari 0 ya, 0 1 2, kemudian baris ke 0, atau tadi baris ke 0 itu artinya 1 gitu, berarti yang paling atas itu. Kemudian ini 2,1 berarti kolom ketiga baris ke 2. Ini coba kita hitung 0 1 2 3 ya, betul kan. Kemudian satunya itu baris ke 2, maksudnya ini 1 2 gitu. Sebenarnya di sini ada kolom-kolom cuman nggak kelihatan. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah pada proses UAS kali ini simulasinya berjalan dengan lancar, meskipun ya ini hanya berupa dasar aja sih. Tapi walaupun dasar, semoga ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya, juga bagi teman-teman yang menyaksikan gitu. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Ari Yuliati yang telah memberikan arahannya. Mungkin kita simpulkan aja. Di dalam proses praktikum kali ini berjalan dengan lancar, kemudian ada sedikit kendala tadinya itu, pertama dalam pengambilan komponen ya, kita harus teliti. Di sini ada LCD, tadi kan salah ya LCD-nya itu. LCD. Nah kita jangan terpancing dengan yang
LCD. Nah ini jangan terpancing dengan ini ya, kita pilih yang bawahnya lagi ini. Nah ini sih. Kemudian untuk kekurangannya itu saya belum temukan ya, tapi untuk kelebihannya ya saya bisa dikatakan ya segini mah udah bagus gitu. Software Proteus ini karena dapat membantu proses pensimulasian gitu ya. Jadi sebelum dibuatkan rangkaian secara fisiknya, kita simulasikan dulu di Proteus ini gitu. Sangat membantu sekali berarti Proteus ini. Ya dapat saya simpulkan bahwasanya aplikasi software Arduino dan Proteus ini sangat worth it ya, sangat membantu terutama bagi kita yang awam atau bagi kita yang pemula gitu, pemula di bidang pemrograman seperti ini, kemudian di bidang elektronik seperti ini, kita bisa mensimulasikan alat itu tanpa harus keluar biaya sedikit pun gitu teman-teman. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, tambahan nanti bila mana mau upload program itu kesulitannya itu di cara penyimpanannya ya. Jadi mohon diperhatikan nanti tadi yang kayak klik preference, kemudian yang otomatiknya, yang compilationnya itu jangan lupa kita klik ya, centang, kemudian nanti compile mau save di mananya itu udah gampang gitu kalau udah seperti itu ya. Mungkin sekian video dari saya, mohon maaf bila terlalu panjang, juga banyak kesalahan dalam penyampaian katanya. Akhirul kalam, billahi bismillah, qasabiqu khairat. Nun warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.